Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Zahra, setelah selesai praktikum ke ruang ibu ya. Baik, Bu. Hai Nak Zahra, silahkan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Simaklah video praktek segitiga restitusi berikut. Mengapa Bu Guru memanggil Zahra? Ya, tadi Ibu melihat Nak Zahra membuang sampah tidak pada tempatnya. Menurut Zahra, perbuatan Nak Zahra betul atau tidak? Salah, Bu. Ya, Zahra buat salah tidak apa-apa ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih, Bu. Ya. Nak Zahra pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya, Bu. Tadi Zahra keburu masuk bel kelas, padahal baru makan separuh. Jadi bungkusnya lupa tidak dibuang di tempat sampah. Maafkan Zahra ya, Bu. Ya, kita sudah buat kesepakatan kelas ya dulu ya. Iya, Bu, sudah. Ya, nilai apa saja yang sudah kita sepakati dulu. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya, berarti nilai kedisiplinan ya. Ya, apakah Nak Zahra meyakini kesepakatan kelas kita? Iya, Bu. Oke. Apakah Nak Zahra bersedia memperbaiki kesalahannya? Iya, Bu. Zahra minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke. Apa rencana Nak Zahra untuk memperbaiki hal ini? Berusaha untuk membuang sampah di tempatnya, Bu. Jika belum menemukan kotak sampah, sampahnya nanti Zahra kantongi terlebih dahulu. Nanti jika sudah menemukan kotak sampah, dibuang di tempat sampah. Oke, bagus sekali. Oke, baik, mungkin itu saja dari Ibu. Tetap semangat dan selalu jaga kebersihan kelas ya Nak Zahra ya. Iya, Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu sekalian di sini mengenai perjalanan saya di pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah pada sampai saat ini saya sudah berada di modul 1.4 mengenai budaya positif. Sekilas saja saya mengenai program guru penggerak. Di sini modul pertama mengenai paradigma dan visi guru penggerak. Di modul 1 ada 4 subtema yang dibahas mengenai yang pertama refleksi filosofi pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofinya intinya yaitu pendidikan intinya menuntun kepada para murid agar murid itu selalu bahagia. Jadi pembelajarannya yang diharapkan untuk Ki Hajar Dewantara yaitu berpihak pada murid, bukan lagi peran kita sebagai teacher center, tapi student center. Nah, untuk yang modul 1.2 yaitu membahas mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilainya ada mandiri, kita dituntut untuk mandiri, diharapkan mandiri, kolaboratif, bekerja secara bersama-sama dengan para rekan sejawat, kemudian inovatif, kreatif, dan tak lupa berpihak pada siswa. Kemudian menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian untuk modul 1.3 kemarin saya membahas mengenai visi guru penggerak. Modul 1.4 itu mengenai budaya positif. Nah, di sini di dalam modulnya membahas mengenai rancangan, mengenai kesepakatan bersama murid. Di sini jadi kalau misalnya kita akan pembelajaran, nah buat kesepakatan bersama pada murid. Nah, nanti kalau misalnya harus ada konsekuensinya ya, karena kalau misalnya nggak ada konsekuensinya nanti anak biasanya akan lupa dengan kesepakatan kelas yang dimaksud. Misalnya kesepakatan kelas saja dilarang ngobrol saat pelajaran gitu misalnya. Kemudian misalnya tepat waktu, tidak buang sampah sembarangan dan lain-lain. Kemudian menerapkan disiplin positif. Disiplin positif bukan hukuman ya. Kemudian menciptakan visi bersama untuk membangun budaya positif. Nah, di sini dijelaskan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. KHD singkatan dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, tujuannya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan harus dilaksanakan dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman dari sang anak. Jadi juga semakin berkembangnya zaman, kita juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangannya ya. Kemudian di sini jelaskan nilai dan peran guru penggerak tadi sudah sekilas ya. Ada mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Kemudian inovatif dan berpihak pada murid, itu nilainya. Kemudian peran visi. Di sini gambarnya kurang jelas ya. Itu mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu berakhlak mulia. Jadi anak-anak ditujukan supaya mereka kedepannya bisa berakhlak mulia dengan adanya disiplin positif ya. Kemudian selain itu mandiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain ya. Bisa belajar secara mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global kaitannya dengan kearifan budaya lokal. Kemudian gotong royong, dapat bekerja sama dengan anak-anak lain dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Sehingga nantinya diharapkan ada kemerdekaan belajar di kelas.
Nah, kemudian menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama dengan cara menanamkan disiplin positif. Yang kedua, memahami kebutuhan dasar manusia. Pastinya setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing. Kemudian yang ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol, monitor, dan manajer. Di sini sebenarnya ada 5 posisi guru ya, ada berperan sebagai kontrol, monitor, manajer, ada yang berperan sebagai teman, kemudian ada yang berperan sebagai penghukum. Nah, kita termasuk yang mana? Nah, kemudian yang keempat, mengajak siswa melakukan restitusi. Jadi, restitusi itu berarti kalau misalnya ada anak yang melanggar peraturan, kita lakukan restitusi. Di situ perbaikan. Kita cek kesepakatan kelas yang ada dulu. Tidak langsung menghukum ya, tidak langsung menghukum, tapi kita cek, kemudian tanya bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian, nah, bagaimana menanamkan disiplin positif, yaitu yang pertama dengan cara memberi keteladanan, yang kedua membangkitkan motivasi dari diri siswa, kemudian membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini memahami kebutuhan dasar siswa. Nah, ada kebutuhan dasar yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kemudian bebas, kemudian penguasaan, dan yang terakhir itu survival, berarti kebutuhan untuk hidup ya. Dan menempatkan diri pada posisi kontrol, monitoring, dan manajer. Di sini kalau kontrol monitoring, penanganan siswa berdasarkan sanksi dan konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian kontrol manajer, di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah tidak dengan cara hukuman di sini intinya. Kemudian melakukan restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah, kemudian menuntun siswa untuk berperilaku bukan didasarkan untuk menyenangkan orang lain atau menghargai ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, kemudian sudah saatnya bagian intinya, yaitu saya akan mensosialisasikan rancangan tindakan untuk aksi nyata kaitannya dengan budaya positif. Nah, kemarin saya punya ide di kelas saya terutama. Nah, saya pengen buat suatu kegiatan yang namanya Jumat bersedekah dan mari menabung. Latar belakangnya di sini banyak dijumpai siswa di sekolah yang menggunakan uang jajan mereka hal yang kurang bermanfaat. Misalnya jajan kayak ikan gitu ya, nah itu kan kurang bermanfaat. Nah, untuk itu mereka soalnya bermain-mainan, kemudian padahal banyak kawan mereka yang masih kurang mampu. Kemudian dengan adanya kegiatan Jumat bersedekah, mengajak siswa-siswa untuk menyisihkan sebagian uang jajan mereka untuk hal yang positif. Kemudian perlu kiranya mulai diperkenalkan budaya positif dalam memanfaatkan uang jajan bagi siswa seperti menabung sejak dini dan Jumat bersedekah. Nah, apa itu Jumat bersedekah? Jumat bersedekah itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian dari uang jajan siswa untuk disedekahkan pada hari Jumat, dan hasilnya dari sedekah tadi akan ditasyarufkan kepada orang yang berhak. Kemudian mari menabung itu merupakan kegiatan menyisihkan hasil uang jajan anak untuk ditabung di celengan masing-masing. Ini lakukan di rumah. Nah, dengan pantauan dari orang tua mereka. Nah, tujuan Jumat bersedekah dan mari menabung yang pertama, diharapkan siswa terlatih untuk bersedekah dengan menyisihkan sebagian uang jajan mereka. Ini harapkan tercipta budaya positif
Kemudian yang kedua, menanamkan pendidikan karakter terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman pada murid. Kemudian yang ketiga, membantu anak yatim atau piatu atau orang yang kurang mampu, khususnya dari kalangan warga SD Negeri 3 Bakti Rasa. Kemudian yang keempat, melatih siswa dalam menerapkan pola hidup hemat dan melaksanakan manajemen keuangan. Di sini dukungan yang dibutuhkan yang pertama yaitu kepala sekolah dalam memberikan dukungan terlaksananya aksi nyata. Yang kedua, orang tua untuk membantu dukungan program kegiatan budaya positif. Yang ketiga, jelas yang butuh dukungan dari para rekan-rekan semua. Ya, itu saja rancangan kegiatan saya yang akan saya laksanakan. Jika Bapak Ibu sekiranya ingin mencoba juga, dipersilahkan ya. Karena itu juga masih saya pengen tahap coba-coba dulu. Siapa tahu anak bisa konsisten dan nantinya bisa dibudayakan ya untuk kegiatan selanjutnya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk sedekah hari Jumat ini yaitu ada 20.000. Jadi totalnya yaitu 70.000 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bisa dilanjutkan ya kalau yang sudah. Kemudian kalau misalnya yang belum, nah nanti berarti ini yang belum siapa? Saya Bu. Yang belum siapa? Oke, yang belum masih banyak Kak yang belum. Oke, banyak ya. Baru dibongkar. Ya, baru dibongkar. Oke. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan hari menabungnya. Ini jelas yang tujuannya ya. Tujuan dari menabung supaya kita dapat apa? Ya, menerapkan pola hidup hemat dan melakukan dapat melakukan manajemen keuangan. Nah, dengan cara apa kita melakukan manajemen keuangan? Di program
saya dengan adanya kegiatan Jumat Bersedekah dan Mari Menabung. Saya sangat setuju karena saya senang berbagi kebahagiaan untuk orang yang membutuhkan, tidak hanya dengan berupa uang atau makanan, akan sangat membantu orang yang membutuhkannya. Dengan menabung, saya dapat belajar hidup hemat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya di sini mewakili dari beberapa wali murid kelas 4B. Mungkin sebagian besar banyak yang setuju dengan adanya kegiatan menabung dan Jumat Berkah. Dengan adanya kegiatan Jumat Bersedekah, mengajak siswa-siswi untuk menyisihkan sebagian uang jajannya, tentunya untuk kegiatan yang positif. Dan saya pribadi sangat setuju dengan adanya kegiatan ini. Dan saya berharap kelak kemudian akan tetap berjalan dan menjadi inspirasi semua guru. Dan saya pribadi ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Winda yang telah mendidik anak-anak kami menjadi anak yang lebih konsisten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.